Sadar dan berjaga-jaga. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Di sini Rasul Petrus menasihati orang-orang untuk waspada, yaitu terjaga sepenuhnya. Peringatannya sangat jelas dan tegas. Dia berkata sadar dan berjaga-jaga. Sahabat-sahabatku, jika kita berbicara tentang setan dan segala pekerjaan atau aktivitasnya di dunia ini, tentunya sangat banyak sekali. Karena bisa dikatakan bahwa mereka itu sangat aktif. Aktivitas setan melawan orang percaya itu disebutkan dalam berbagai cara di seluruh kitab suci. Di dalam perjanjian baru contohnya, seperti ketika setan menggoda orang percaya untuk berbohong. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3, setan menuduh dan memfitnah orang percaya dalam Wahyu 12 ayat 10. Setan membujuk orang percaya untuk melakukan dosa seksual, dosa seksual dalam 1 Korintus 7 ayat 5. Setan menempatkan rintangan di jalan orang percaya. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Setan menyebabkan penganiayaan dalam Wahyu 2 ayat 10. Setan menyebabkan orang-orang Kristen palsu menyusup di antara orang-orang Kristen sejati untuk menimbulkan kebingungan dan perpecahan di dalam gereja. Itu dalam Matius 13 ayat 38-39. Setan yang adalah pencetus dosa dan kejahatan. Lukas 23, Yohanes 8 ayat 44, Yohanes 13 ayat 27, dan 1 Timotius 5 ayat 15. Setan penipu besar bangsa-bangsa, itu dalam Wahyu 20 ayat 3 dan 8. Setan menyebabkan delusi besar dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9-12. Selain itu, setan juga menyebabkan segala macam penyakit, misalnya dalam Lukas 13 ayat 16, Kisah Para Rasul 10:38, 2 Korintus 12 ayat 7. Iblis menghilangkan kabar baik dari mereka yang menerimanya dalam Matius 13:19, Markus 4 ayat 15, Lukas 8 ayat 12. Dia menaruh pengkhianatan Yesus ke dalam hati Yudas dalam Yohanes 13 ayat 2. Setan menyesatkan Petrus yang oleh Yesus disebut iblis, itu dalam Matius 16 ayat 23, Markus 8 ayat 33. Lalu iblis menampi Petrus dan murid-muridnya seperti gandum dalam Lukas 22 ayat 31. Setan menipu manusia dengan menyamar sebagai malaikat terang dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Setan menaburkan lalang di ladang gandum Tuhan dalam Matius 13:39, Lukas 8 ayat 12. Setan membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Dan setan memasang jerat untuk menjerat orang-orang percaya, 1 Timotius 3 ayat 7, 2 Timotius 2 ayat 26, dan masih banyak yang lainnya. Dalam komentarnya Adam Clark berkata, inilah alasan mengapa kamu harus sadar dan berjaga-jaga. Karena kamu memiliki musuh yang selalu aktif, keras kepala, dan tidak kasat mata untuk dilawan. Itu kata Adam Clark. Seorang Kristen harus selalu waspada terhadap kekuatan internal dan eksternal yang bertekad untuk menghancurkannya. Kekuatan ini berasal dari musuh utama manusia, yaitu setan. Sahabat-sahabat, iblis atau setan adalah musuh kita. Dia bukan teman kita. Dia adalah singa yang buas. Dia bukan peliharaan yang lucu yang bisa kita jadikan teman atau sahabat kita. Dia selalu ingin melahap dan menerkam kita bila hal itu memang memungkinkan. Untuk itu kita harus selalu berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, ini berarti bahwa kita harus berhati-hati, seperti yang dilakukan oleh seseorang ketika dia dalam keadaan bahaya. Berhati-hati di sini maksudnya adalah berhati-hati secara rohani, bahwa kita harus waspada terhadap segala tipu muslihat, godaan, dan kuasa daripada si jahat. Tetapi perlu diingat, sekalipun iblis dapat melakukan begitu banyak hal, sekalipun iblis mampu berbuat ini dan itu, tetapi faktanya Tuhan tetap di atas segala-galanya. Karena dia tidak terbatas. Iblis memiliki keterbatasan. Iblis memang tahu, tetapi dia tidak maha tahu. Iblis memang mempunyai kuasa, namun dia tidak berkuasa. Untuk itu, tetaplah fokus hanya kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Adam Clark berkata, iblis memiliki akses ke Anda di mana-mana. Dia mengetahui perasaan dan kecenderungan Anda dan memberitahu dirinya sendiri tentang semua keadaan Anda. Tetapi hanya Tuhan yang dapat mengetahui lebih banyak dan melakukan lebih daripada dia. Oleh karena itu, perhatian Anda harus diberikan kepada Tuhan. Itu kata Adam Clark. Kita tahu bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada anak-anaknya. Tetapi sekalipun Allah memang melindungi dan menopang orang-orang percaya, namun ada hal yang tidak dapat terhindarkan dari orang-orang percaya. Yaitu di dunia ini, orang-orang percaya masih harus menghadapi musuh yang begitu kuat dan begitu tangguh. Pangeran dari segala kejahatan, yaitu iblis.
maka jelas itu tidak berarti bahwa kita tidak lagi perlu untuk waspada atau berjaga-jaga. Untuk itulah di sini penulis mengingatkan dan sekaligus memberikan perintah kepada kita semua agar kita tetap sadar dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan tetap waspada itu sangat diperlukan. Terutama apa? Terutama karena adanya dimensi iblis dalam permusuhan yang dialami oleh orang-orang percaya atau para pengikut Kristus di dunia ini. Saudara tadi bisa melihat sendiri kan upaya dan karya-karya yang begitu banyak yang telah dilakukan oleh iblis di muka bumi. Jika kita tidak sadar, dalam arti bisa menguasai atau mengendalikan diri kita dengan baik, tetap tenang dan waspada dengan segala gerak-gerik si jahat, maka jelas itu akan sangat merugikan kita. Matthew Henry berkata, penguasaan diri dan kewaspadaan merupakan dua sikap yang dibutuhkan di setiap waktu, tetapi lebih-lebih lagi pada masa penderitaan dan penganiayaan. Engkau harus menguasai kegemaranmu pada hal-hal dunia, supaya tidak berlebihan. Jika tidak begitu, iblis akan segera bisa mengalahkan. Itu kata Matthew Henry. Jadi maksud daripada Matthew Henry di sini, kita tidak boleh terlalu berfokus kepada hal-hal duniawi. Karena itu justru dapat melemahkan kita dan menjadikan kita terlalu mudah untuk dikalahkan oleh si iblis. Kemudian dikatakan tadi bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ini menyiratkan kehausannya yang keras dan tidak terpuaskan akan mangsa sebagai singa yang lapar. Itu kata Jamieson, Fausset, and Brown. Para naturalis telah mengamati bahwa seekor singa mengaum itu ketika dia itu terbangun karena lapar. Dan pada saat itu dia berada di dalam kondisi yang paling ganas dan paling bersemangat mencari mangsanya. Sahabat-sahabatku, sebagai orang percaya kita tidak diperintahkan untuk lari, tetapi kita diperintahkan untuk melawan. Seperti apa yang dikatakan di ayat selanjutnya, ayat yang ke-9, dikatakan di sana, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Sebagai orang percaya kita tidak perlu takut, karena sebagai orang percaya atau pengikut Kristus, kita dapat membatasi, bahkan melawan pekerjaan-pekerjaan iblis. Sebab Kristus telah mengalahkan musuh ini dan membatasi kuasanya untuk melukai dan membunuh. Orang percaya tidak boleh membiarkan iblis bekerja, seperti apa yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 27 ya. Jika orang percaya melawan iblis, dia akan lari daripada mereka. Itu ada di dalam Yakobus 4 ayat 7. Bahkan kitab suci mengatakan bahwa Allah akan meremukkan setan di bawah kaki orang percaya. Baca Roma 16 ayat 20. Orang percaya memiliki perlindungan, perlengkapan senjata rohani. Nah itu saudara bisa baca di dalam Efesus 6 ayat 11-18 ya. Ketika orang percaya itu dilengkapi sepenuhnya, iblis tidak dapat menembus baju besi ini. Yesus juga telah mengajar para pengikutnya untuk berdoa dengan berkata, lepaskanlah kami dari si jahat. Dalam Matius 6 ayat 13, doa Bapa kami itu. Dan Tuhan juga menyatakan bahwa kekalahan setan adalah melalui darah anak domba. Dalam Wahyu 12 ayat 11. Namun sekalipun demikian, orang percaya harus tetap dan selalu waspada penuh dalam melawan tipu muslihat atau rencana-rencana iblis. Seperti apa yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Jadi jelas, siapapun yang tetap berpegang pada Tuhan dan memiliki iman yang benar, dia bisa menang dari segala tipu daya iblis. Amin. Saya tutup dengan kata-kata dari seorang profesor teologi sistematika bernama Redmaker ya. Redmaker berkata, kemenangan akan datang ketika kita tetap berkomitmen pada Tuhan, karena dia lebih besar dari musuh kita. 1 Yohanes 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tetap sadar dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.